Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz MPD. Saya Kepala SD Negeri 3 Udim. Pada hari berbeda ini, saya juga salah satu agen penguatan karakter dari Pusat Pengembangan Karakter, Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek. Pada tahun 2019, saya dilantik sebagai kepala sekolah setelah melewati sebuah proses anugerah sebagai kepala sekolah berdedikasi dan inovasi tahun 2022. Pengalaman saya selama 3 tahun di Jepang saya aplikasikan di sekolah saya, sehingga bagaimana seperti disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa knowledge bukanlah salah satu yang dituntut pada abad 21. Kecakapan abad 21 adalah karakter yang tercermin dari profil pelajar Pancasila. Ini yang saya wujudkan di sana. Kalau dulunya sesuatu yang dilakukan oleh guru merupakan sesuatu berdasarkan perintah petunjuk arahan daripada kepala sekolah, sesuatu yang dilaksanakan oleh siswa berdasarkan petunjuk arahan daripada gurunya, sehingga apa yang terjadi di generasi masa depan adalah sebuah produk hasil daripada pemikiran orang lain. Kenapa Jepang bisa maju? Karena mereka diberi kebebasan merdeka dan memerdekakan orang lain. Itu pertama. Konsep yang saya laksanakan dalam literasi adalah konsep ataimas. Ataimas merupakan salah satu kata dari bahasa Jepang yang bermakna memberi. Memberi di sini, jika kita rujuk lebih dalam, mencurahkan segala yang ada pada diri kita, menghibahkan apa yang ada pada diri kita untuk memajukan sekolah. Dalam dunia pendidikan tidak ada namanya penghargaan, yang ada apresiasi. Ini yang saya ajak teman-teman di sana untuk bekerja. Langkah-langkah yang saya lakukan di sana adalah literasi itu saya terilhami daripada kisah Rasulullah seperti yang disampaikan tadi. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Muhammad, bacalah olehnya. Muhammad bingung, apa yang saya baca Tuhanku, sementara aku tidak punya sekolah, sementara aku tidak kuliah. Berarti di sini membaca di sini adalah membaca diri kita sendiri, termasuk fenomena-fenomena. Kenapa orang terjadi kecelakaan di jalan? Karena dia tidak literat. Artinya membaca buku adalah sebuah konsep yang kedua, kasta kedua setelah kita membaca terhadap diri kita sendiri. Ini yang saya tanam di warga sekolah. Yang kedua, saya melaksanakan di sana bagaimana program literasi ini terwujud. Saya bawa konsep di sana pembelajaran di Jepang. Saya pikir tidak masalah Pak, ketika kita mengambil praktik-praktik baik di tempat orang lain. Bahwa semua warga sekolah adalah raja di bidangnya masing-masing, termasuk siswa. Jadi dari awal mereka masuk ke kelas itulah karakter yang kita tanam, termasuk tanggung jawab tadi. Jadi guru berada di dalam kantor, baru masuk ke dalam kelas ketika dijemput oleh muridnya. Di sini tunjuknya profil pelajar Pancasila di mana? Ketika siswa tersebut melapor kepada gurunya, lapor. Di sana kebetulan saya menggunakan bahasa Jepang, Pak. Dari kelas 2 sampai kelas 6 itu di pagi hari mereka menghitung ayu ayu kakiku keko. Jadi sampai 10 terus memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, dan mereka berbicara dengan gurunya dengan bahasa Jepang. Jadi ketika gurunya ada di kantor, siswa ini menjemput, dia melapor. Lapor guru, siswa kelas 5 ada 20 orang, hadir 15 orang, 5 orang tidak hadir, dengan keterangan 3 orang sakit, 2 orang meninggal dunia. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang terhimpun di sini ada 6 dimensi terwujud. Salah satunya adalah ketika siswa tersebut, maaf Pak ya, mungkin ketika dia melapor demikian, dia menanyakan kepada gurunya, apa yang bisa saya bantu guru? Tolong siapkan pembelajaran, siapkan laptop, siapkan rektor. Jadi anak-anak saya itu tidak lagi mengatakan, karena di daerah saya itu kabupaten kecil, tidak lagi mengatakan Prof Rektor ini TV Pak. Saya melihat secara orang tuanya, anak tersebut orang tua tidak akan pernah mampu dia membeli laptop untuk anaknya. Tetapi karena keikhlasan gurunya tadi, dia tahu mana laptop, mana proyektor. Ini literasi loh, menggunakan, memahami, mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan sebagai individu, warga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ini kalau saya kaitkan dengan makna literasinya tadi. Nah,
Setelah itu siswa menyiapkan perangkat begini, guru tinggal masuk. Nilai yang kedua muncul adalah bahwa pendidikan tersebut merupakan kebutuhan individu siswa. Dia menghadap gurunya dengan penghormatan bahwa saya membutuhkan pengajaran dari guru hari ini. Ini yang nilai-nilai ini yang tergerus di generasi Indonesia ini. Saya coba membawa pengalaman di Jepang itu bagaimana mereka menghargai seorang guru. Ketika nilai sosialnya tadi, ketika dia melapor bahwa dia mengetahui benar ketidakhadiran siswanya. Ada 5 orang siswa yang hadir tadi, ada 2 orang yang orang tuanya meninggal. Sehingga mereka bermusyawarah apa yang kita lakukan. Ketika bermusyawarah dilakukan berarti kita mengunjungi. Bagaimana kita mengunjungi dengan kondisi COVID ini? Oke, kita wakilkan. Disinilah pemikiran kritis seorang siswa. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi konsep ATMAS tadi, aksi strategis manajemen sekolah, singkatan dari ATMAS tadi, yang bermakna memberi, mencurahkan segala yang ada. Ini konsep-konsep ini yang saya jalankan. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa hal terkecil dalam pendidikan adalah keikhlasan. Kita sangat mengharapkan salah satu yang menyelamatkan generasi bangsa Indonesia ke depan adalah konsep menjadi manusia yang memiliki karakter profil prajurit Pancasila. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ingin mendapatkan portal praktik baik dari saya dari Pusbeka, saya akan berikan bagaimana kita mewujudkan anak-anak kita tersebut tidak lagi lalai dengan game, tidak lagi lalai dengan bermacam-macam. Jadi sekecil apapun praktik baik tersebut benar-benar kita laksanakan sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya. Demikian kemudian berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, nanti kita ada pertanyaan sebentar. Bapak Ibu, tadi Bapak menanyakan nggak apa-apa yang mengambil praktik baik dari Jepang ya. Ki Hajar Dewantara dengan asas trikon namanya. Yang pertama continuitet. Continuitet itu lakukanlah yang sudah baik yang kemarin, tapi versi bangsa kita lakukan dulu. Jangan sampai cepat berubah. Ambil yang terbaik, lanjutkan continuitet. Yang kedua convergentie. Convergentie itu mengambil dari luar yang baik-baiknya saja, diambil dari Jepang, diambil dari Finlandia, diambil convergentie. Tapi ingat ada konsentrisitas. Konsentrasitas itu jangan sampai dari luar itu menggerus garis-garis budaya bangsa. Jadi tetap kita punya garis-garis budaya yang tidak akan pernah hilang. Itu sebagai karakter bangsa kita sendiri, yaitu karakter Pancasilais tadi. Itu dari trikon ya, Pak ya. Kemudian yang kedua tadi Bapak sudah menyampaikan mulai dari diri ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan tujuan pendidikan itu tertib. Tertib itu adalah damai lahiriah. Tanpa ada konflik, nyaman semuanya. Itu tertib namanya. Tertib tidak akan mungkin tercapai kata Ki Hajar Dewantara kalau tidak damai. Damai itu ketertiban batiniah. Damai tidak akan mungkin terjadi kalau tidak dimerdekakan. Makanya merdeka menjadi penting. Tapi tujuan dari merdekanya tertib damai. Bukan merdeka kemudian muncul konflik, berarti ada yang salah dengan kemerdekaan itu. Karena tujuan merdeka itu adalah Tuturi Handayani. Merdeka tapi damai nantinya, mewujudkan persatuan-kesatuan. Nah, merdeka tidak mungkin terjadi kalau tidak rela berkorban, kata Ki Hajar Dewantara. Rela berkorban, pahlawan itu pahlawan bangsa kita ya, dengan mencapai kemerdekaan itu dengan air mata, keringat, itu kan rela berkorban. Itu guru, ya kepala sekolah dan sebagainya. Dan rela berkorban tidak mungkin ada kalau tidak ikhlas. Jadi dasar dari pendidikan adalah keikhlasan. Supaya apa? Terwujud ketertiban. Jadi ketertiban tidak mungkin ada kalau semuanya tidak ikhlas. Dari siapa itu? Dari Ki Hajar Dewantara dalam buku 1 pendidikan. Hebat ya Ki Hajar Dewantara itu satu. Yang kedua, tujuan pendidikan itu tercapai ketika setiap diri berkembang sesuai kodrat. Kata Ki Hajar Dewantara, tidak mungkin berkembang sesuai kodrat kalau setiap diri tidak mampu menguasai diri. Nah, menguasai diri syarat berkembang sesuai kodrat. Tidak mungkin menguasai diri kalau setiap diri tidak punya pandangan hidup di dalam hidupnya. Jadi pandangan hidup di siswa itu penting. Cita-citanya dan sebagainya ditanya, digali. Pandangan hidup tidak mungkin terjadi kalau tidak dimerdekakan. Jadi kalau begitu, kenapa hak manusia harus dimerdekakan? Karena unik dengan segala keunikannya. Dan dari merdeka tadi, supaya setiap diri tadi memiliki falsafah atau pandangan hidup. Dan pandangan hidup bangsa kita adalah Pancasila. Bahasa. Nah setelah itu mampu menguasai diri, baru masuk pada dia berkembang sesuai kodrat. Kata Ki Hajar Dewantara, tidak mungkin berkembang sesuai kodrat kalau guru tidak memiliki wished. Wished itu bersih budi untuk selalu berhamba kepada sang anak ya. Mengabdikan diri dengan sepenuhnya kepada sang anak itu. Jadi syaratnya apa? Dekat katanya Pak, secara fisik dan mental. Nah sekarang dalam konteks BDR agak sulit pendidikan itu sukses. Kenapa? Gurunya jauh, makanya siswa itu sekarang merindukan sosok guru. Karena Ki Hajar Dewantara menyatakan akan berhasil pendidikan kalau guru dekat bersama anak.
secara fisik dan mental, utamanya yang memiliki passion. Tadi Bapak, kalau saya lihat Bapak punya passion sekali. Passion itu panggilan jiwa ketika bertugas sebagai kepala sekolah, mulai dari diri jadi contoh bersama gitu. Dan itu yang harus kita apresiasi dari Bapak. Kita berikan aplaus ya untuk Bapak. Pak, mungkin ada pertanyaan dari